Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Anissa Barati. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Pos TV Bali untuk informasi lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Pos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Presiden Joko Widodo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju ke Hiroshima, Jepang untuk menghadiri undangan KTT G7 dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi akan membawa suara Global South yang intinya agar dunia juga mendengar suara dari negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak menuju Hiroshima, Jepang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 Jumat 19 Mei. Dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan membawa suara dari Global South di mana ia menginginkan agar dunia tidak hanya mengandalkan negara-negara maju dan besar, tetapi juga memperhatikan negara-negara berkembang. Di dalam pertemuan G7 nantinya akan dibahas mengenai perubahan iklim, pangan, energi, dan yang lain-lainnya. Dan kita ingin berkontribusi di situ karena kita pernah diundang 2 kali di G7 sebelumnya dan sekarang di Jepang. Selain menghadiri KTT G7, Presiden Joko Widodo juga diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan pengusaha besar Jepang dalam format forum bisnis. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai PLT Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate yang terkena kasus korupsi penyediaan menara BTS. Hal tersebut disampaikan kepada negara di Pangkalan TNI AU Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang untuk menghadiri. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai PLT Menteri Komunikasi dan Informatika setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G. Meski demikian, Presiden belum mau menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sosok yang akan mengisi kekosongan kursi Menkominfo. Presiden juga meminta kepada seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, di isu intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya sudah siap, Pak? Siapa, Pak? Nama yang disiapkan, Pak, kalau boleh, Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemkominfo tahun 2020-2022. Kejaksaan Agung juga telah menahan sementara Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tersebut selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Saat rapat paripurna DPR RI Jumat 19 Mei, Menteri Keuangan memaparkan kontraksi ekonomi Indonesia pada selama masa pandemi, yaitu sebesar minus 2,1%. Nilai ini lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga seperti Filipina, minus 9,5%, Malaysia minus 5,5%, Thailand minus 6,2%, dan Singapura minus 3,9%.
uang 255 izin advokasi dan jumlah 333. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Saat rapat paripurna DPR RI Jumat 19 Mei, Menkyu memaparkan kontraksi ekonomi Indonesia selama masa pandemi, yaitu sebesar minus 2,1%. Nilai ini lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga seperti Filipina minus 9,5%, Malaysia minus 5,5%, Thailand minus 6,2%, dan Singapura minus 3,9%. Data Kemenkyu menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi termasuk cepat. Ekonomi Indonesia tumbuh 3,7% pada 2021 dan 5,3% pada 2022. Produk domestik bruto real Indonesia pada 2022 juga telah melampaui jumlah sebelum pandemi, sebesar lebih dari 7%. Selain itu, tingkat pengangguran mengalami penurunan 1,6% dan tingkat kemiskinan turun 0,6% dibanding saat pandemi. Kondisi ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah saat pandemi. Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor luck. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat, efektif, dan mampu membatasi penyebaran virus telah mendorong normalisasi ekonomi dan optimisme masyarakat. Berbagai kebijakan yang dibentuk untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi turut meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini akan terus dilakukan secara ekspansif dan berkesinambungan, khususnya di tahun 2024 untuk terus mendukung transformasi ekonomi. Dari Jakarta, Gilang Gatut Tetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Indonesia Seluruh Indonesia atau PSSI, Arya Sinulinga mengatakan bahwa meraih emas SEA Games 2023 oleh Tim Nasional Indonesia U22 ini merupakan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Ditemui usai arak-arakan Timnas Indonesia U22 di GBK, dia menyebutkan bahwa prestasi menjadi pendorong revolusi mental di sepak bola tanah air. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebut keberhasilan raihan emas SEA Games 2023 oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U22 merupakan momentum kebangkitan sepak bola tanah air. Ditemui usai konvoi Timnas Indonesia U22 di GBK Jakarta, Jumat 19 Mei, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa kemenangan Garuda Muda merupakan awal kebangkitan sepak bola Indonesia, meraih lebih banyak prestasi di berbagai ajang internasional. Dia menegaskan kembali pesan Ketua PSSI, Erick Thohir saat konvoi, bahwa prestasi itu menjadi pendorong revolusi mental di sepak bola. Ini kan awal kebangkitan mental, awal kebangkitan teman-teman untuk sepak bola Indonesia untuk bangkit. Jadi kita ini langkah besar lah ya, supaya ke depan kita bisa juara, tapi ya bertahap ya, dari satu tahap berikutnya jangan jadi sombong, jangan jadi lengah. Kita masih punya tantangan-tantangan lain lebih besar. Jadi kita coba nanti kita ke depan. Arya menyebut ada target-target tertentu yang ingin dicapai, salah satunya untuk Asian Games. Untuk mengasah mental dan keterampilan, pihaknya juga memastikan akan mencarikan lawan tanding yang sesuai. Sebelumnya, Timnas Sepak Bola Indonesia U22 berhasil menjadi juara SEA Games 2023 di Kamboja setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Kemenangan itu mengakhiri puasa 32 tahun medali SEA Games untuk cabang olahraga sepak bola. Dari Jakarta, Priska Triverna, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kontingen Indonesia yang mengharumkan nama bangsa dalam SEA Games 2023 di Kamboja sudah mulai kembali ke tanah air dengan prestasi yang membanggakan. Chief the Mission Tim Indonesia,
Lexindo Hakim mencatat pada SEA Games 2023, Indonesia mampu memecahkan rekor capaian prestasi baru pada beberapa cabang olahraga. Berakhirnya SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja pada 17 Mei lalu membuat atlet-atlet kebanggaan Indonesia kembali ke tanah air dengan wajah tegak karena meraih prestasi yang membanggakan, di mana kontingen Indonesia mampu mengumandangkan lagu Indonesia Raya sebanyak 87 kali lewat raihan medali emasnya. Selain juga mengoleksi 80 medali perak dan 109 perunggu, yang sekaligus dipersembahkan sebagai kado menuju 78 tahun Indonesia Merdeka. Hal itu mendapat apresiasi dari Chef de Mission Tim Indonesia, Lexindo Hakim, yang saat ditemui wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten pada 18 Mei menyebut upaya maksimal Kamboja selaku tuan rumah, meskipun juga diwarnai sejumlah kendala yang dapat dimaklumi karena menjadi pengalaman pertama. Nyatanya hal itu pun tidak menghambat tim Indonesia dalam mengukir sejumlah prestasi dalam memecahkan rekor baru dalam beberapa cabang olahraga seperti juara umum wushu, pencaksilat, balap sepeda, bola basket putri, kriket hingga hoki. Sekali lagi, kami optimis masa depan olahraga Indonesia sangat baik. Hal positif lain yang juga dicatat Lexi adalah kebangkitan Indonesia pada cabang-cabang olahraga beregu setelah sebelumnya Indonesia lebih kuat pada cabang-cabang olahraga perorangan. Pihaknya, kata dia, berencana akan kembali berkumpul untuk bersilaturahmi dengan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Dari Tangerang, Banten, Putri Hanifah, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.